Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah yang kita lakukan bersama-sama secara online dari rumah kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan dalam doa dan pujian penyembahan kita, dan kita nikmati firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Sehingga saat ibadah kita pada pagi ini, kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan datang membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia
semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih. Pada pagi hari ini, mari kita semua yang memiliki beban berat, memiliki pergumulan, memiliki kekhawatiran, ketakutan, dan segala hal yang mungkin membuat pikiran kita menjadi negatif. Mari kita semua satukan itu. Kita mau taruh itu semua di hadapan Tuhan. Kita mau sembah sujud, kita mau berdoa. Kita teriakkan apa yang menjadi kesusahan kita selama ini kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita bersungguh-sungguh dalam doa, maka Tuhan kita, Allah kita akan membukakan pintunya. Amin. Di depan
setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami pengharapan. Kau telah memberikan kami kasih karunia yang begitu melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami kembali datang kepadamu, memuji Engkau, beribadah di hadapan-Mu. Bila kami dapat duduk diam, mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Bila kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan ibadah kami, pertengahan, awal, pertengahan hingga akhir. Biar ini semua berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai karena kita tahu Allah kita telah memberkati setiap hidup kita. Amin. Siapa bagiku
siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang ingin Yesus sampaikan ke dalam setiap kehidupan kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan,
berkuasa atas kehidupan kami. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang senantiasa bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami, memampukan kehidupan kami untuk kami boleh menikmati bagian sukacita dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan membuka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua pada pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib, sehingga kita dikuatkan, diberkati oleh ibadah kita pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar kembali, melanjutkan dari pemahaman kita topik tentang seri khotbah di bukit. Seri khotbah di bukit yang mengajak kepada kita untuk bersama-sama belajar dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya melanjutkan dari khotbah minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar tentang garam dunia. Hari ini, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang terang dunia. Ya, ini adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya menjadi garam dan menjadi terang dunia. Lebih dahulu kita akan baca ayatnya dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Saya ulangi, kamu adalah terang dunia. Kita, orang percaya, adalah terang dunia. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya ulangi, ayat 14 ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan Bapamu yang di sorga, dan melihat perbuatanmu yang baik, dan melihat atau memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan review sejenak khotbah di bukit seri yang ke-9. Saya menyampaikan kemarin tentang garam dunia, dan saya akan mereview ulang dengan sebuah pertanyaan dari ayat yang terakhir dari ayat yang ke-13 kemarin. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, jika garam itu menjadi tawar, ingat garam itu siapa? Kita, orang percaya. Ini panggilan hidup Kristiani, garam dunia. Tapi ada banyak orang-orang percaya hari ini rasa garam dalam kehidupannya sudah tidak ada lagi sehingga menjadi tawar. Lalu pertanyaannya, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena itu, mari kita cermati bersama-sama supaya kita tidak menjadi tawar, tetapi dapat menjadi perasa, menikmati
apa yang Tuhan kasih karunia kepada kita sehingga mereka pun merasakan garam lewat kehidupan kita. Tawar dalam teks aslinya itu ditulis morante. Secara harafiah, morante itu memiliki pengertian menjadi bodoh. Karena kata dasar dari morante itu adalah moraino. Atau moraino itu memiliki pengertian menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Jadi tidak punya hikmat, bodoh. Itu ketika orang percaya menjadi tawar. Dan karena itu supaya kita menjadi orang-orang yang berfungsi di tengah-tengah dunia, menjadi garam dunia, perhatikanlah baik-baik akan kehidupan kita. Karena garam dunia, kita orang percaya harus berfungsi menjadi pengawet, mencegah kebusukan. Kebusukan dari hal apa? Dari kegelapan dunia yang sedang memporak-porandakan kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia. Dan berfungsilah dari garam dunia untuk apa? Menjadi penyedap, memberikan rasa damai, memberikan rasa sukacita, memberikan rasa yang nyaman kepada semua orang. Bukan hanya di komunitas kita, bukan hanya di keluarga kita saja, tapi kepada semua orang. Karena panggilan menjadi garam dunia tidak hanya untuk komunitas kita, tidak hanya untuk orang yang dekat dengan kita dalam keluarga, tapi untuk semua orang. Jadilah orang yang memberi rasa, yaitu garam dunia. Garam juga berfungsi mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Karena itu kekristenan kita harus dapat mempengaruhi dunia, dan jangan kita dipengaruhi oleh dunia. Itu gambaran sekilas untuk kita review sejenak tentang khotbah di bukit pada minggu yang lalu. Hari ini kita kembali fokus kepada belajar tentang seri khotbah di bukit yang ke-10, terang dunia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terang dunia, yang dimaksud dengan terang dunia, yang pertama-tama yang perlu kita pahami adalah sebetulnya kita ini bukan terang dunia. Karena terang dunia itu hanya milik Kristus, ya. Dan kalau kita bicara terang, maka semuanya peradaban manusia itu membutuhkan terang. Kita butuh terang matahari. Terang matahari bukan hanya untuk jemuran pakaian kita. Hari-hari ini ada banyak orang berjemur supaya sehat. Ada banyak vitamin D yang masuk ke tubuh kita. Dan butuh. Bukan hanya matahari, terang itu bicara tentang sinar lampu, sinar pelita yang menyinari yang kita butuhkan. Bayangkan coba jika seandainya dalam waktu 1 bulan kita nggak ada cahaya terang dalam arti lampu itu, bagaimana susahnya? Bagaimana jika tidak ada terang lampu selama 1 minggu, selama 1 hari saja mungkin sudah sulit, apalagi 1 bulan. Oke. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu merupakan terang dunia. Dia mengatakan, akulah terang dunia, ya, akulah terang dunia. Dan kita orang percaya yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Kristus, kita adalah terang di dalam Tuhan. Dan dengan kata lain, kita itu memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang 8 mengatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Perhatikan baik-baik, dahulu kita belum percaya, kita dalam kegelapan, dan kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi sekarang, kata Paulus pada jemaat di Efesus, tetapi sekarang kamu, kita semua ada dalam terang di dalam Tuhan. Sebab itu, perhatikan baik-baik, hiduplah sebagai apa? Sebagai anak-anak terang. Dengan kata lain, kita memantulkan terang Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu, bagaimana pertanyaannya buat kita sekarang ini? Apa yang perlu kita pelajari tentang terang dunia ini? Kalau terang dunia itu milik Kristus dan kita menjadi milik Kristus, dan kita memantulkan terang Kristus di tengah dunia ini, apa maknanya? Apa yang harus kita lakukan sebagai terang Kristus yang memancarkan terang itu di tengah dunia? Yang pertama, mari kita belajar untuk memahami bahwa terang itu berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Ingat baik-baik,
Kita telah ditebus oleh Kristus dan kita ada dalam terang Kristus. Dulu kita gelap, dulu kita dalam dosa, dulu kita dalam kegelapan. Sekarang telah ditebus menjadi milik Kristus dan kita menjadi anak-anak terang. Dan terang itu berbeda secara mencolok, secara menyolok dengan gelap. Bapak Ibu, ayat 14 tadi mengatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dengan kata lain, kita telah ada dalam terang dan kita perlu memiliki cara hidup yang berbeda. Karena terang yang dibutuhkan itu dikatakan dalam gambaran Tuhan Yesus, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Itu gambaran kita sebagai orang percaya yang adalah terang. Karena itu, mari kita pahami baik-baik dalam kehidupan kita. Kota yang terletak di atas gunung itu memiliki pengertian bahwa semua tindakan kita, orang percaya, mau tindakan baik, apalagi buruk, tetap menjadi sorotan. Yang baik itu saja kadangkala tetap tidak dinilai secara positif, ya. Apalagi yang kurang baik, apalagi yang negatif, apalagi yang tindakan-tindakan yang selalu tidak mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita dalam disorot kota yang terletak di atas gunung, semua orang melihat. Karena itu kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita. Pertanyaannya buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Kristus menebus kita dari kegelapan dan kita adalah anak-anak terang dan kita memantulkan terang Kristus, sudahkah di dalam terang itu, perhatikan baik, sudah kita dalam terang itu kita punya perbedaan hidup dengan orang-orang yang ada dalam kegelapan? Roma pasal 12 mengatakan ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Berpikir kita, karakter kita, semua tindakan kita harus berbeda. Dulu kita dalam gelap dan semua kejahatan di dalamnya, dan kita ada dalam terang. Sekarang menjadi milik Kristus dan kita perlu hidup seperti Kristus. Karena itu bertanyalah dalam hati kita masing-masing. Karena kota yang terletak di atas gunung itu sedang dilihat, diperhatikan, terang itu dilihat. Milikilah perbedaan yang nyata dalam segala hal. Mari kita belajar untuk berbeda dalam karakter kita. Yang simple tentang kejujuran. Apakah kita sama dengan waktu kita belum percaya kepada Kristus? Dulu kita tidak jujur, sekarang juga sama. Atau dulu kita tidak jujur, sekarang jujur. Dalam hal apa? Dalam karakter kita. Dulu kita malas, mau bekerja nggak ada apa, malas begitu, mau belajar malas. Itu kehidupan lama kita. Tapi saat kita percaya kepada Kristus, dalam terang Kristus, kita harus rajin. Terutama juga dalam hal-hal yang simpel. Mentaati peraturan lalu lintas dan lampu lalu lintas. Di Indonesia, lampu traffic light merah, hijau dan kuning dan hijau gitu. Merah itu berhenti, tapi kuning itu bukan untuk siap-siap berhenti, tapi siap untuk ngebut. Itu di negara kita, di masyarakat kita. Tapi anak-anak Tuhan yang dalam Kristus secara karakter harus berbeda. Ya, kuning siap-siaplah untuk berhenti. Ya, jangan ngebut. Ya, walaupun kita terburu-buru. Karena itu dalam sisi etika kita harus ini tidak punya kemauan jam karet. Jam karet akibatnya terlambat, mau kerja, mau ibadah, mau apa saja. Kalau terlambat datangnya buru-buru, ngebut, tabrak terus lalu lintasnya gitu ya. Nah, itu dalam etika kita harus berbeda dengan dunia. Kalau orang dunia itu jam karet, kita jam tepat waktu gitu ya. Pada waktu dimusuhi, ada orang yang menjegalkan kita, apakah kita tetap bisa mengasihi atau justru memusuhi mereka kembali,
membalas dendam. Karena itu kita harus berbeda. Ya, terang itu berbeda secara mencolok dengan dunia. Pada waktu kita menderita kesukaran, kita mengeluh, marah, atau kita beriman kepada Kristus, bersukacita dan berusaha selalu menyenangkan Tuhan. Kadang-kala penderitaan yang Tuhan izinkan, kesukaran yang Tuhan izinkan kepada kita, itu sebagai alarm pengingat supaya kita tidak sembrono dengan kehidupan kita, supaya kita hati-hati dengan kehidupan kita. Sehingga kadang-kala respon ketika penderitaan itu datang, masalah itu datang, kesukaran itu datang, masing-masing orang itu berbeda. Kalau dia ada dalam terang Kristus, dia akan melihat kesukaran itu sebagai kesempatan untuk membentukkan kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau orang dalam kegelapan, tidak ada dalam terang Kristus, selalu marah, selalu mengeluh, dan tidak mungkin orang tersebut diajak untuk mudah untuk sulit beriman dan pada Kristus. Karena itu anak-anak Tuhan yang telah ada dalam Kristus itu punya perbuatan, punya sikap hidup yang berbeda dengan dunia, dengan mereka yang ada dalam kegelapan. Itu yang pertama. Terang Kristus, terang dalam kehidupan kita itu berbeda dengan terang atau dengan kegelapan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua yang perlu kita pahami adalah terang yang ada pada kita itu tidak boleh disembunyikan. Ya, tidak boleh disembunyikan, harus kasih tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah terang. Dan terang itu tidak akan mungkin dapat disembunyikan. Ya, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Tetapi ayat ini kemudian diberi penegasan ayat 15 dan ayat yang ke-16. Lagi pula, perhatikan, orang itu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah pada zaman ketika Yesus mengkhotbahkan khotbah di bukit tentang terang dunia ini, dan rumah orang Yahudi berbeda dengan rumah pada zaman sekarang. Rumah mereka itu terdiri dari bangunan tembok dan tidak ada jendelanya. Mengapa demikian? Karena memang kalau di Israel, di Palestina, itu butuh hawa yang stabil. Karena apa? Kalau siang panas dan kalau malam itu dingin, maka dibuatlah rumah itu tembok dan di atasnya itu ada dak, sehingga kecil sekali untuk mendapatkan pencahayaan dari luar, yaitu matahari kalau itu siang hari. Sehingga pelita itu nyala 24 jam supaya supaya pelita itu dapat diketahui oleh seisi rumah, maka diletakkan di atas kaki dia. Dan ketika orang itu pergi, maka ditutupi gantang supaya aman. Gantang itu adalah barang rongsokan yang tidak dipakai untuk tempat, ya, seperti gentong begitu, tapi terbuat dari tanah atau bahkan ada yang terbuat dari besi gitu ya. Dan itu barang yang tidak berguna sebetulnya, ditutupi untuk menutupi supaya ketika orang itu pergi dari rumah tidak terjadi kebakaran karena pelita itu terus nyala. Nah, orang-orang percaya itu digambarkan seperti itu. Pelita yang diletakkan di kaki dia yang menerangi seisi rumah dan tidak ditutupi oleh gantang. Ya. Nah, terang itu berbicara tentang pelita yang perlu kita letakkan di atas kaki dia dan tidak ditutupi oleh gantang. Supaya apa? Berfungsi menerangi. Dan kalimat ini berbicara tentang apa?
Kita harus belajar untuk tahu bagaimana supaya dunia melihat Kristus dalam kehidupan kita. Melihat terang itu lewat kehidupan kita. Kristus sudah tidak ada lagi di tengah dunia ini, tapi Kristus harus dapat menyinari kegelapan. Lewat siapa? Lewat gereja Tuhan, lewat orang percaya, lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, jangan sembunyikan terang itu, tapi kasih tahu kepada mereka, kita adalah Kristus yang menyinari di tengah dunia. Kita adalah terang Kristus, maksud saya, yang menyinari dunia yang diwarnai dengan kegelapan. Tapi sekarang ada banyak orang-orang Kristen yang tidak cermat, tidak cerdik, tidak cerdas dengan hidupnya. Mereka Kristen, mereka anak Tuhan, tapi tidak berani mengakui kekristenannya di tengah dunia. Ancaman Pak Yer, ancaman di tengah dunia, apalagi di Indonesia. Tapi ketika kita berada dalam Kristus, apapun kondisi kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi terang itu. Sekalipun ada intimidasi, sekalipun ada penekanan, sekalipun ada hal-hal yang mungkin saja membuat kita tidak nyaman, tapi Kristus memampukan kita. Karena itu belajarlah untuk kita cerdas dengan hidup kita, dan supaya dunia melihat Kristus di tengah-tengah dunia lewat kehidupan orang percaya dalam dunia nyata, tapi juga dalam dunia yang sekarang mengharuskan kita untuk belajar menggunakan pikiran kita, waktu kita ketika ketik sesuatu, pasang status. Ya, hari-hari ini kita perlu belajar, karena seringkali ketika COVID-19 itu semakin viral disebar secara negatif, ada banyak sebetulnya orang-orang yang dibuat takut, dibuat gelisah, dibuat khawatir, sehingga sebetulnya imunnya kuat, tapi hanya melihat kekhawatiran sehingga mereka tidak kuat untuk menghadapi. Ada banyak orang meninggal. Tapi hari kemarin saya melihat postingan, ya, Indonesia mengalami kesembuhan terbesar nomor 3 di seluruh dunia. Kesembuhannya nggak diberitakan, tapi yang mati diberitakan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, cerdaslah untuk posting, cerdaslah untuk tulis status. Ya, coba bayangkan kalau kita posting sesuatu yang rebutan begitu. Ya, kalau uang kita cukup sih tidak apa-apa. Uang kita banyak langsung kita borong. Nah, barang kita habis, barang yang diperlukan oleh banyak orang habis, bagaimana? Contoh misalnya, hari-hari ini karena banyak orang yang membutuhkan oksigen. Tabung oksigen dan oksigen di dalamnya itu sebetulnya sangat sulit cari. Saya nggak tahu apakah ada orang yang memborongnya. Mungkin saja iya. Tapi yang jelas TNINK gitu ya. Yang pertama, teks itu bicara tentang true. Apakah yang kita posting itu benar atau tidak, hoax atau tidak, kita perlu cermati. Kalau hoax, jangan posting. Kalau ragu-ragu ya jangan posting. Tapi kalau ya, kemarin saya mendapatkan postingan panduan buku pasca sembuh dari COVID. Saya bagikan kepada banyak orang. Sebelum membagikan, saya baca, saya teliti lebih dahulu apakah membantu. Ternyata benar membantu, dan itu tidak hoax karena memang dari pemerintah. Apakah yang kita posting itu memberikan inspirasi? Inspiring, ya. Apakah memberikan inspirasi? Kemudian nursery, apakah berguna? Apakah perlu bagi banyak orang? Dan yang terakhir kinds, apakah yang kita posting itu memberi dampak baik bagi banyak orang, memberi dampak yang baik. Karena itu kita perlu hati-hati. Anak-anak Tuhan sekarang ini harus menjadi terang di kegelapan medsos yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena semakin berita hoax,
itu diposting, jadi viral, akibatnya orang bisa mempercayai itu dan tidak lagi berpaku kepada kebenaran. Things, ya, true, helpful, inspiring, dan necessary, dan kind. Kita perlu belajar itu. Yang ketiga, terang itu memberi petunjuk. Setuju ya? Terang itu memberi petunjuk. Yohanes 8 ayat 12, maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidupnya. Terang hidup itu bagi banyak orang. Saat kita berjalan dalam kegelapan, tidak mungkin kita akan nyaman. Tapi ketika kita ada terang, maka kita bisa jalan dengan leluasa. Walaupun terang itu mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika gelap menyelimuti perjalanan kita dan terang hanya terbatas kecil misalnya, tapi itu akan memberi petunjuk sehingga memberikan jalan. Demikian juga Kristus dalam kehidupan kita. Kita menjadi milik Kristus, dan barang siapa yang ada dalam Kristus, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Dapat memberikan arah, petunjuk direct bagi kehidupan kita secara jelas. Masa depan, masuk arah hidup kita, dan kita masuk dalam kekekalan. Karena itu kita perlu bertanya, sudahkah kita menjadi terang yang memberi petunjuk bagi banyak orang di tengah dunia ini? Kita menemukan arah hidup kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang itu juga menemukan arah hidupnya. Arah hidupnya dulu dalam kegelapan, tapi ketemu dengan kita menjadi berubah. Dulu dalam kegelapan, ketemu dengan kita, terang Kristus, kita beri petunjuk. Ini loh arah kehidupan yang sebetulnya, sehingga tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Termasuk tentang masa depan, ya. Arahan masa depan bagi anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus harusnya juga memberikan arahan dengan pasti bahwa masa depan itu ada dalam Kristus. Masa depan yang bagaimana? Bukan hanya ketika kita masuk surga, ketika kita mati, enggak. Tapi masa depan bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam Kristus. Ketika kita dalam kebenaran, dalam terang itu, maka masa depan juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mengubah masa depan. Mereka yang dulunya dalam kegelapan ketemu dengan kita, masa depannya kita kasih tahu, sehingga mereka tidak lagi miskin, tidak lagi kekurangan, tapi mereka terbantukan oleh kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Termasuk ketika kita hidup sebagai orang tua yang memang dipercaya untuk menjadi anak-anak, ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini anak-anak kita, ini yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi arah bagi siapa? Generasi yang ada di bawah kita. Anak-anak muda, nanti kalian akan menikah, kalian punya anak, bahkan punya cucu, dan tanggung jawab kalian, didiklah mereka dalam Tuhan. Didiklah anak-anak yang mempercayakan kepada kita. Karena saat kita mendidik anak-anak kita dari sejak dini, mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan itu warisan, dan itu petunjuk. Terang yang ada pada kita harus memberi petunjuk. Generasi kita arahkan kepada masa depan. Generasi kita arahkan kepada tujuan yang kekal. Generasi kita arahkan kepada kekekalan dan bukan yang fana. Yang keempat dan yang terakhir, terang itu makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Amin. Terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik yang kamu lakukan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Jadi keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini sebetulnya dibutuhkan. Dan saya katakan bukan hanya dibutuhkan, semakin dibutuhkan. Semakin dibutuhkan. Karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka, karena mereka tidak tahu arah hidup mereka, mereka dalam kegelapan. Dan kita tahu pasti tentang hal itu. Dan kita dalam terang itu. Dan terang semakin dibutuhkan ketika ada kegelapan. Yes. Karena itu milikilah perbuatan baik dan yang memuliakan Bapa kita. Perbuatan baik dalam teks Yunaninya itu agathos. Ya, ada dua, agathos dan kalos. Agathos itu artinya sesuatu yang baik mutunya. Kalau kita beli barang, tas, mungkin kita nggak bisa beli branded gitu ya, tapi paling tidak mutunya baik. Untuk jangka waktu tertentu kita masih gunakan itu. Walaupun mungkin harganya murah, apalagi diskon ya di toko yang online begitu ada banyak diskon, mungkin kita perlu cek dan sebagainya sehingga kita tahu bahwa mutunya itu baik. Tapi perbuatan baik itu bukan hanya baik mutunya, tapi kata yang kedua adalah kalos. Kalos itu bukan hanya baik mutunya, tetapi indah, menarik hati dan mempunyai daya tarik. Itu perbuatan baik ketika kita melakukannya dalam kegelapan, sekalipun kecil, sekalipun mungkin bagi kita gak berguna, mungkin bagi banyak orang gak berguna, tapi ketika kita melakukan baik, kebaikannya kecil sekalipun, orang itu akan melihat ada sesuatu yang indah dari hidup kita. Orang itu akan melihat dan menarik, sehingga mereka tertarik hatinya untuk bertanya, ada apa tuh dengan kehidupan kita? Siapa yang ada di balik kehidupan kita? Dan kita perlu kasih tahu, ada terang Kristus yang menerangi kehidupan kita. Itulah gambaran terang dunia dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terang dunia yang berbeda hidupnya. Terang dunia yang memberi petunjuk. Terang dunia yang memberikan sebuah dampak yang besar bagi banyak orang, sehingga perjalanan kehidupan mereka menemukan sesuatu yang berarti dalam kehidupan mereka, karena mereka mendapatkan petunjuk. Dan terang yang ada pada kita semakin dibutuhkan adalah ketika ada dalam dunia yang diwarnai dengan kegelapan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, letakkan hati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam rencana-Mu dan
mengucap syukur untuk anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kembali kami boleh mendengar sabda-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih untuk panggilan menjadi terang dunia di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Kami siap untuk menjadi terang di tengah dunia. Karena itu kami mau Tuhan, terang Kristus itu terus menerangi kehidupan kami. Supaya kami dimampukan untuk tetap menjaga terang itu dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Supaya terang itu terus dapat menerangi mereka yang dalam kegelapan. Terang itu memberi petunjuk kepada mereka yang ada dalam kegelapan. Terang itu berguna bagi mereka yang membutuhkan. Kami mau menjadi berkat, menjadi saksi di tengah dunia ini. Mari Kau memberkati seluruh umat Tuhan jemaat LBC yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, mari datanglah